masih bersama dengan Rangga Mula Duta Labubu. Kamu katanya tahu ini ada palsunya loh. Terus aku tanya, lah palsunya kayak gimana cara ngeceknya, kan ini buatan Cina juga. Gimana caranya? Ada? Sebenarnya bisa pakai center UV gitu. Di kakinya nanti ada keluar logonya kan. Terus udah gitu kepalanya yang asli tuh bisa diputer, Kak. Ini bisa diputar nih asli berarti ya? 360 ya. Emang yang palsu nggak bisa diputar? Nggak bisa. Terus udah gitu dari boxnya juga di scan, masuknya langsung ke websitenya Popmart. Tapi gitu. bentuknya sama banget? Bentuknya, iya kalau dilihat secara teliti sih enggak sih, Kak. Namanya barang KW. Iya, iya. Jadi ini bisa menjadi peluang endorsan ya? Iya. Oke, kita mau tanya nih, Rangga, fitnah atau fakta? Kamu sekarang banyak dibanding-bandingin sama Rafael. Selain kalian sekarang sama-sama menjadi influencer ya, dari penyanyi, jadi influencer satu, influencer mainan satu, influencer seblak. Tapi Rafael masih punya waktu untuk mengutamakan smash, sementara kamu kayaknya udah sibuk sendiri. Fitnah atau fakta? Fitnah sih kayaknya, Kak. Karena sebenarnya menyempatkan waktu sama smash atau enggak kan itu, ya aku kan udah pernah cerita sebenarnya sama Karos kan. Karena kontrak, masalah kontrak gitu memang yang berbeda visi dan misi. Akhirnya aku tidak melanjutkan kontrak bersama dengan Smash. Itu sih permasalahan yang terbesar. Kalau dibanding-bandingin sih, kayaknya dari dulu juga maksudnya namanya satu grup ya, Kak, pasti dibanding-bandingin gak sih? Sering nih, sampai ada artikelnya. Menolak sombong meski karir solonya cemerlang, Rafael Tan masih utamakan tampil bareng Smash. Tidak seperti, oh enggak deh. Ngarang, Karos. Jadi kamu tuh masih kontrak karena masalah kontrak itu ya? Iya. Oh, oke. Jadi karena masalah kontrak, bukan karena waktu sempat atau nggak sempat. Iya. Oke. Nah terus ada lagi nih, kamu katanya juga sempat diajak Bisma untuk comeback Smash. Sampai ada videonya nih, coba kita lihat yang berikut ini. Mana tuh? Kenapa harus Rangga doang ya, Kak? Ya karena yang kamu masih mungkin kali, kalau Morgan udah susah. Kali ya. Ya harusnya Rangga sama Morgan. Iya kan? Tapi sebenarnya kalau memang ada waktunya dan memungkinkan, waktu itu juga udah bilang kayak misalkan, oh kalau misalkan mau comeback atau mau reuni ya ayo gitu, selama misalkan waktu dan kontraknya jadi cuma disetujui. Kontraknya disetujui. Maksudnya siapa yang menyetujui? Ya aku dong. Oh. Masa orang lain, Kak? Kontrak. Kan kamu katanya kontrak sama label lain nih. Iya kan mereka udah kontrak sama label lain. Kalau misalkan ada penawaran kontrak yang datang terus setuju kontraknya, ya kenapa enggak balik lagi, ya nggak masalah. Oh, Bisma, ini masalah kontrak gitu. aja. Coba deh datang lagi ya kan. Morgan juga kayaknya sama ya, soalnya itu juga ya masalah kontrak. Iya pasti. Berikutnya kita tanya, Rangga, fitnah atau fakta? Ya. Tahun 2022 akhirnya kamu ketemuan sama Morgan setelah 9 tahun nggak ketemu, dan itu memang kamu yang bela-belain ketemu sama dia sampai kamu meneteskan air mata. Waduh, drama ya kayaknya. Fakta-fakta, Kak. Ada videonya nih, coba kita lihat, ada tetesan air matanya nggak? Nggak ada lah. Ini kejadian udah 2 tahun yang lalu deh. Kenapa kita bertanya pada 2024 sih? Ceritanya gimana sih itu? Sebenarnya waktu itu aku diundang, memang diundang untuk nonton drama musical. Nah, Morgan waktu itu main, jadi salah satu pemain. Terus aku karena tahu ada Morgan dan udah lama kita nggak berkomunikasi, kayak aku meluangkan waktu nih, kayak ingin membuka kembali lembaran baru lah. Maksudnya kita sama-sama udah dewasa ya, kenapa menutup komunikasi? Akhirnya aku nungguin, terus dia juga dengan tangan terbuka ya mau berkomunikasi lagi. Akhirnya sampai sekarang juga udah suka ketemu di event-event. Oh, suka ketemu di event-event. Udah di follow belum sosial media udah kamu? Dong. Mana buktinya, lihat? Udah, Kak, udah chatan juga. Oh, udah chatan juga. Terus udah. ini jadi pembicaraan nggak sih sama Morgan segala? Ayo gabung yuk kalau reuni Smash lagi gitu. Enggak sih. Ini banyak yang menanti loh, termasuk aku. Sekali deh. Nanti ya, Kak, pasti Kak Ros diundang. Iya pasti ya, tolong ya. Iya pasti. Aku kan dari sejak kalian rame-rame itu masih belum pada nikah. Nanti langsung ke Rumpi, Kak, promonya. Bener ya, kan? bener ya. Iya. Oke, janji ya. Kalau enggak, ini aku Sandra dulu. Kamu kalau bohong. Apa sih, ada apa? Iya, berikut kita ke bintang tamu kita selanjutnya. Ada Jello Angela ya, Kemarin dia mengutarakan keluh kesahnya karena ini dalam proses perceraiannya dengan Sexy God atau Martin, tapi dia merasa dalam proses itu dia dipersulit untuk bertemu dengan anaknya. Seperti apa sih keadaannya? Kita lihat dulu profilnya Jello berikut ini.
Juliet Angela atau J.Lo, penyanyi keroncong kelahiran 2001 yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi tahun 2017 ini menikah dengan rapper Reynaldo Martin atau Sexy Goat pada 2022 dan dikaruniai satu anak. 12 Juni lalu, suaminya memposting dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh J.Lo dengan musisi Anji Manji berdasarkan bukti tiket pesawat ke Thailand dan foto yang seolah menunjukkan keduanya berada di kamar hotel yang sama. Di mana saat itu Anji juga tengah menjalani proses perceraian dengan Wina Natalia setelah menikah selama 11 tahun. Perempuan yang bergabung dalam manajemen milik Anji sejak April dan sudah menggugat cerai suaminya pada 19 Juni ini mengklarifikasi bahwa tuduhan perselingkuhan tersebut merupakan salah paham dan mengaku selama ini tidak diberi nafkah, menyebut suaminya kerap main perempuan hingga mempersulitnya bertemu dengan sang anak. Apa saja upaya yang dilakukan Juliet Angela agar bisa bertemu dengan anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan J.Lo Angela gitu. Ada stock shoot postingannya J.Lo yang kangen anak. Katanya kamu dari sejak bulan Mei. Iya, Baru dari 29 Mei. 29 Mei. Itu kan sebetulnya sebelum ribut-ribut masalah yang dia posting, Martin posting di sosial media tentang kamu di Thailand apa segala macam. Iya. Kok bisa kamu nggak ketemu dari bulan Mei, itu gimana ceritanya sih? Jadi gini Kak, memang kan kita sudah pisah rumah. Dari bulan? Kita pisah rumah tuh bulan Mei. Bulan Mei. Bulan Mei itu kayaknya kita pisah rumah. Terus anak tuh lagi posisinya sama aku, ya kan. Jadi 3 hari atau 4 hari sama aku, selebihnya sama dia. Gitu. Nah, pada saat anak lagi sama aku, tanggal 30 tuh aku udah nyanyi ke pulau. Ini pikiran negatif, pikiran positif aku. Ya udah deh, lebih baik sama papahnya biar lebih daripada sama orang lain. Walaupun memang di rumahku banyak keluargaku, tante omku gitu. Tapi kan ya lebih baik anak main sama papahnya tuh, Pak. Ya udah, semenjak saat itu tanggal 30 aku kembalikan. Tanggal 30 aku kembalikan, udah ditutup akses untuk ketemu sama anak. Padahal itu kamu belum mengajukan gugatan tuh? Belum. Belum mengajukan gugatan. Oke. Nah, akhirnya kan kamu juga mengajukan gugatan. Tapi setelah, kalau kita tahunya ya, kamu mengajukan gugatan setelah ramai-ramai Martin itu memposting kamu begini. Apa yang membuat kamu akhirnya mengajukan gugatan? Jadi memang hubungan rumah tangga kami itu kan sudah nggak baik-baik aja dari 2022. Dari November 2022 itu memang sudah ada obrolan untuk kita pisah. Cuman dari dianya kan nggak mau, Kak. Sampai akhirnya ngobrol panjang kali lebar. Akhirnya sepakat lah untuk kita pisah rumah, kita coba untuk pikirin masing-masing nih langkah baiknya seperti apa. Sampai ada di fase ya udah kayaknya kita lebih baik berpisah gitu. Oke. Jangan kembali lagi ya, tetap di Rumpi Musik.